Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi profesi keguruan. Pembahasan pertama kita yaitu yang pertama, konsep dasar organisasi profesi. Dalam setiap profesi membentuk organisasi-organisasi yang berfungsi untuk mengayomi, melindungi, dan sebagai keluh kesah pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi para profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Bagian yang kedua yaitu fungsi dan peran organisasi profesi. Fungsi organisasi profesi kependidikan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Yang pertama, fungsi pemersatu. Pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya. Kemudian yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu peranan organisasi profesi kependidikan. Peranan yang pertama yaitu ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran layanan. Kemudian yang ketiga, menjaga kode etik profesi. Bagian yang berikut yaitu bentuk dan jenis organisasi asosiasi profesi keguruan. Yang pertama, bentuk organisasi asosiasi profesi keguruan. Dalam bidang pendidikan, bentuk organisasi antara lain yang pertama, persatuan, federasi, dan aliansi. Contoh persatuan, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Australian Education Union, Singapore Teachers Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, kemudian Japan Teachers Union. Yang kedua, federasi, contohnya All India Federation of Teachers Organization, Bangladesh Teachers Federation, Federation of Elementary Education Teacher Association of Thailand. Kemudian aliansi, contohnya Alliance of Concerned Teachers Filipina. Yang kedua yaitu jenis organisasi asosiasi profesi keguruan. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI merupakan organisasi yang lahir pada tanggal 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932.
Jenis organisasi profesi keguruan yang kedua yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Jenis organisasi profesi keguruan yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei 1984. Organisasi profesi keguruan yang keempat yaitu Kelompok Kerja Guru atau KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Bagian yang berikut yaitu tantangan organisasi profesi guru di era globalisasi. Tantangan yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, guru harus bisa menyesuaikan diri secara responsif, arif, dan bijaksana. Kemudian yang kedua, krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, krisis sosial, contohnya seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Globalisasi juga telah melunturkan identitas kebangsaan atau nasionalisme generasi muda kita. Demikian materi yang saya berikan pada video kali ini tentang organisasi profesi keguruan. Semoga kita semua yang menontonnya dapat mengerti dan memahami tentang organisasi profesi keguruan. Sekian dan terima kasih.